Kawan seberataan, berjumpa lagi di channel Ulun Sahid Berabai. Kali ini Ulun kedatangan kawan. Kalau ngaran panggilan si Dini Agan. Si Dini orang Berabai aja, orang Parak. Selamat datang Mas Agan di Terima kasih. studio Ulun. Terima kasih sudah mengundang. Jadi Ulun ini sebenarnya lawas mengagendakan hendak podcastan non si Dini, cuma hanya saja takana kawa nanti itu berisi kegiatan nang ini nih anti mainstream kalau Ulun nyambat. Nah, jadi kegiatan Sidin itu ketujuh membersihi tempat-tempat ibadah. Kalau kita itu hendak merequest minta bersihakan tempat ibadah dengan senang hati, Sidin akan menggawi tapi menghadangi antrian. Nah, kemudian kita ngobrol tentang pertama awal mula ini kenapa Pian jadi termotivasi atau timbulnya ide hendak membersih tempat ibadah itu dari mana Om? Dulu kita saat begawe Okay. itu keliling kan dari TW sampai Binuang lah. Oh, menyuper berarti lah. Iya. Oke, terus Keliling. Kita rancak umpat sembahyang, umpat berame, umpat berebah, meretang pinggang kan. sama beneran Iya loh, meretang pinggang. Nah, cuma saat itu masih begawe, masih ada kesibukan yang kata kau ditinggalkan gitu. Iya, bujar mencari nafkah jarang tuh. Ya, nafkah. Oke, lanjut. Timbul niat suatu saat nanti bila aku bisa mandiri, nafkahku sudah tercukupi, ya, aku akan membersihkan tempat-tempat ibadah. Masya Allah, seperti itu. Bagus niatnya nih. Dan alhamdulillah sekarang deh untuk nafkah itu tercukupi aja ya. Tercukupi, alhamdulillah tercukupi. Abut bahimat ya lah. Okay. Alhamdulillah ya, mungkin karena niat tulus itu Allah mengijabah, bisa juga. Ya ada juga yang udah diijabah kayak itu timbul kan diingat. Banyak ya itu, banyak ya itu. Dan itu 13 tahun loh. Kita itu termasuk cita-cita 13 tahun. 13 tahun mas. Baru bulan Desember tadi 2025 baru mengawali baru terwujud. Oh, berarti Pian mengawalinya mulai bulan Desember 2025. Sekarang 2026 Mei, berarti 6 bulan lah Om, setengah tahunan lah. Iya. Oh iya. Selama kurun waktu 6 bulan itu ada berapa tempat ibadah Om yang sudah Pian datangi? 37 tempat ibadah, masjid, musola. 37. Paling jauh Bang Om di mana tuh? Paling jauh itu di Sumsum pas bencana. Pas apa itu? Pas bencana banjir kan, banjir bandang. Nah itu. Yang terakhir ya, yang terakhir di Sumsum Paringan. Yang Paringan. Oh, ada semalam viral masuk berita soalnya. Okay. Kemudian untuk tim Pian membersihi itu ada berapa orang? Kami itu keluarga aja. Kalau orang belum lagi saat inilah. Anak, bini, ulun seorang, ulun sendiri gitu nah. Pian seorang, bini, lawan anak. Oh, anak Pian nah halus itu, nalakian. Ya, nalakian yang binian bisa umpat kalau libur. Iya. Oh, hanya bertiga. Nah, ini artinya niat Pian ini berarti didukung penuh oleh bini. Iya. Motivasinya kayak ini, motivasinya. Kalau kalian mau rumah di surga nanti, cari di sini. Salah satunya itu. Betul. Motivasinya itu. Ulun sopan banyak. Itu yang ulun tanamkan ke anak bini gitu. Ulun selama ini terserang belum kawak nang Sidin nih. Artinya Sidin ini kan kegiatannya anti mainstream loh. Ya mungkin dari buban Pian ada yang mikir, mungkin dia kawak beraktivitas kayak itu sudah terpenuhi, ada gawean apa ya. Sama Sidin ini basic usaha, basic bisnis juga. Cuma alhamdulillah mungkin sudah kawah aja sudah bisa menghidupi keluarga lah. Ya lo kan ada 4 orang lagi kita begawe. Ya, jadi owner sendiri bahasanya. Kayak owner sendiri cuma masih kalau kahilir bang punya sibuk sendiri. Kemudian dari 37 itu dipanggilkah sesuai orderan? Bukan orderan, kalimatnya ada yang meminta atau Pian sudah aku nak kesini. Bang. Awal-awal itu random, random. Kayak jadi Pian aku nak kesini menurut hati aja kan. Oh, karena Pian dulu jalur nyoper le. Iya. Gimana ingat? Oh, di sini aku pernah ingat. Oh, random kayak itu le. Tapi akhir-akhir ini sudah banyak lah yang minta kan. Terjadwal. Alhamdulillah. Itu tahu mereka itu dari mulut ke mulut atau lewat sosmed kan? Mulut ke mulut lebih banyak. Lebih banyak mulut ke mulut. Oh iya, karena buatnya kayaknya Sidin ini berisi akun sosmed juga. Channel YouTube-nya Allah Home Service, TikTok-nya Allah Home Service, IG-nya Allah Home Service. Sama persis le. Iya. Facebook aja nang belain. Facebook yang belain. Facebook kenapa malah? Agen nyala Facebook-nya. Oke, terima kasih.
podcast kan kada ada minuman mah karing anu lieur karing anu bibir karing sebenarnya. Dan itu gratis lah, tanpa dipungut biaya apapun. Dan pian misalnya mengundang kami, pian kada perlu menyediakan banyu Bapak. Kada perlu menyediakan wadah Bapak. Bahasanya tuh belapas. Belapas gratis. Oh, nah gratis sih. Itu belum ulun beri informasi Itu di gratis. awal tadi le. Nah, jadi boleh benar request hendak minta berasi akan langgar dan itu gratis. Nah, kada perlu menyediakan. Cuma kalau orang hendak menyediakan kan kada dilarang juga ya, Pak. Silakan. Nggih. Intinya pian kada menuntut harus disediakan ini itu dan itu gratis. Nah, ini ngalih benar ditiru. Ulun sebenarnya supan buannya belum kawa menjalani kayak ini ya mungkin suatu saat mungkin jalur ibadah orang lain-lain deh. Sementara ulun belum kawa kayak itu. Cuma alhamdulillah bagi yang kawa kayak itu. Tapi untuk harapan pian, Bang, Harapan ke depannya tuh lebih banyak orang yang seperti ulun. Kalau bisa per kabupaten ada yang seperti ulun. Kalau lebih baiknya lagi per kecamatan, jadi mengkoper sekecamatan gitu. Nah, yang itu. Jadi ya tetap harus kita sosialisasikan karena kegiatan ini kan positif nih temannya ya loh dan kada bertan orang kawa. Ya mungkin tadi karena orang banyak bahasan bah. Itu yang mana aja sudah ya. Nah, aku masih kalau hilir aja. Itu karena ditolong Allah mungkin lah. Ini karena 13 tahun 13 yang lalu tahun. ada niatan kebetulan pas diijabah dan pian melakukan janji itu. Iya. Nah, itu akhirnya jalan sampai sekarang. Nah, lanjut. Kita membahas masalah suka dan duka ketika menjalani kegiatan itu. Mau sukanya dulu kah atau dukanya dulu nih? Sukanya dulu. Sukanya dulu. Oh, iya. Suka di sini maksudnya merasa kita tuh hati terpuaskan atau kayak apa itu sukanya secara spiritual kah? Sukanya apa yuk? Kata kau membersih tempat ibadah tuh wah. Nah, itu lebih konsennya tuh lebih itu. Ini artinya sudah tuntung kita lebih di sana sukanya. Ya, sukanya dari perasaan puas. Alhamdulillah kita kawa sudah menjalankan misinya jarang. Iya. Oh iya. Lanjut ke dukanya. Nah, namanya dukanya. Dukanya saat itu pernah dicurigai. Curigain apa tuh? Maling lah. Karena penampilan kita seperti ini lah. Kita lain ustadz, lain. Karena pian rambut ini gondrong. Ya. Jadi cara kita berbakti ke agama ini lewat sini. Karena kalau ceramah kan bisa ulun. Ini sama sama yang kedua saja. Jadi dicurigai orang. Pernah seperti itu. Belum. Orang ini dalam artian kan dalam sebuah kampung tuh ada masyarakat, ada pengurus atau pengelola tempat ibadah itu. Nah, mencurigai itu siapa maksudnya? Itu tuh saat itu sudah izin Om. Sudah izin ke ketuanya. Ya. Ada tetangga dari itu. Tetangga dari tempat ibadah itu. Dia menanyakan ini siapa yang nyuruh. Kita saudara yang nyuruh hati nurani aja. Belum. Ketika di tempat tersebut pian ada koordinasi lah atau konfirmasi lah dengan karena kayaknya Om biasanya tiap tempat ibadah itu ada pengelolanya masing-masing yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mengelola tempat ibadah tersebut. Sudah pada dan itu diundang. Oh, diundang malahan. Ya, berarti si tetangga tadi ketinggalan info nih bacanya. Orang kepo lah, orang kepo aja. Iya, orang kepo. Dan bahasa kasar mencurigai karena penampilan kita kan. Ya. Kebetulan saat itu berokok di luar Om ya. Berokok rambutnya gondrong sih. Ya, istirahat kan. Ya, kan boleh kalau kita jaga etika lah kan boleh berokok di dalam. Iya, bejar. Berokok di luar. Ya, di luar. Lalu datang seseorang itu. Berarti orang ini parnoan. Parnoan ini maksudnya kayak ini karena kan mungkin di TikTok, di sosmed kan banyak kotak amal hilang lah. Kotak amal hilang, Sidin pun ada juga tiga kali sudah cocok. Ya, penampilan kita yang seperti ini ya. Iya. Lanjut itu ada di beberapa tempat tuh yang dicurigai orang. Ada kan salah satu bagian dari dukanya tuh, walaupun kadang sedih-sedih benar ya kalau. Ya dari 3 harus izin inilah, izin itulah. Seolah-olah tempat ibadah ini milik perorangan, bukan milik umat. Nah, belum Om. Lebih ulun spesifikkan terkait harus izin itu ada di semua tempat kah atau dari 37 tadi hanya di beberapa aja? Beberapa. Ya dari 37 3 tempat aja yang 3 aja yang ribet inilah. Yang ribet. Harus berpadah ke pengurus ya. Dan akhirnya pian tetap berpadah atau membersih langsung? Untuk yang ribet ini kita tinggalkan. Langsung tinggalkan boleh. Pian biasanya nih naon kada tahu ketika hendak membersihi itu lebih banyak
pian menjadwalkan seorang atau pian itu dipintai oleh orang? Diundang. Diundang. Iya. Dari 37 tuh lebih dominan diundang. Lebih dominan gitu. Dihubungi lewat telepon. Telepon ya. Oh, Tapi artinya chat lah, kalau anak mau hubungin nomor ada di Om Sahid. oh iya, Chat kena aja. kita sematkan jadi sini. Apa di caption kena Di kita caption, tulis iya. inggih. Nah, kemudian yang untuk nang taribet urusannya ke panitia tadi, pian berarti harus menghubungi panitia disuruh mencari seorang atau si dinama antarakan atau apa? Disuruh mencari seorang. Kita kan lain orang sana, kita Mencari seorang. nah itu sedangkan kita membersih langgar ini tanpa gangguan apapun itu sudah 4 jam rata-rata. Kalau masjid 5 sampai 6 jam. Dan ada ulun di sini agak heran juga, orang ini sudah berniat baik atau hendak membersihi tempat ibadah dan itu gratis. Tapi disuruh menghubungi panitia, kemudian disuruh mencari seorang. Kalau sekedar menghubungi panitianya masih masuk di akal ulun. Karena di suatu kampung tuh ada panitia ini, panitia kurban, misalkan panitia masjid atau langgar. Dan idealnya, umumnya yang digunakan oleh orang ketika kita hendak melakukan kegiatan di tempat ibadah tersebut, memang etikanya tuh jar kepada ya. Idealnya pulang ada yang mengarahkan, ini panitianya ku bantuin, maksudnya ku antarakan, atau si tetangga tempat ibadah itu bisa memadahkan bahwa kami hendak seperti itu, mempermudah kami lah, minta tolong, kami dipermudah kayak itu nah. Ini contoh ulun ketika mengundang pian, bukan mengundang sih, meminta pian untuk membersihi yang di masjid. Nah itu kan ulun mengkoordinasikan dengan panitianya di Padai Sabertaan, walaupun ulun kan di lokasi ini. Iya. Cuma Sabertaan dipadahi, termasuk kaumnya pun dipadahi, akhirnya pian datang ke situ dan aman terkendali aja ya. Sangat bagus. Dan kita disclaimer juga, jangan sampai ketika sudah di situ ada nang betakun nang macam-macam, siapa nih, jangan sampai telat info, dan kami mendisclaimer lebih dahulu. Kita harus menjelaskan saat begawian itu, memperlambat kami kayak itu nah. Bujur benar. Kami 4 jam satu buting langgar, masjid 5 sampai 6 jam. Jadi kayak ini kawanan lah, ketika kita hendak meminta membersihi tempat, itu kada mesti tempatnya harus rigat benar deh, kan jarang lo kan hendak membersihi kan dibersihi itu maknanya ini contoh rigat jadi bersih, kalau bersih supaya jadi lebih bersih lagi dan wangi kan misalkan ya ada tambahannya. Nah jadi boleh benar memanggil kayak itu nah, jangan, tapi mungkin aja Bang Nele, orang terkadang kada memanggil itu karena merasa supan, bisa juga jadi jangan sampai orang luar membersih aja kita kawaha atau supane kena dia kita kan. Tapi apakah orang punya waktu? Paling gotong royong tuh Bang, kalau setahu ulun. Ya tadi, karena beliau pun ini mencari juga di mana ada tempat ibadah yang kawa didatangi dan dibersihi, dan tanda kutip yang ada berbelit-belit disuruh cari panitia sana sini. Ya. Nah itu mencari benar supaya jadwal sidin, jadwal pian full benar Pak sebenarnya atau apa Pak? Kada full benar juga Bang. Kawaja, pokoknya kawaja dikondisikan. Jadi siapa aja wilayah berapa insya Allah kawa. Kita sampai ke gunung pernah di mana itu? Di Kindingan kah? Di Kindingan pernah. Kindingin dari mana Om? Antakan naik ke atas. Antakan naik ke atas itu lawan Sumsum tadi jauh mana? Kurang tambah aja Bang, kurang tambah. Dan waktunya kan ada berbarengan nih. Ada berbarengan. Itu masjid, malam masjid kita paling sehari sebuting aja Pak. Nah kemudian Om ketika pian bersih-bersih ini nang di masjid lah, nang makan. Adalah juga dari pihak masjid ini yang umpat menunggui, membantui atau meramaikan pas pian berkegiatan itu. Ulun tuh lah padahal lebih senang dibantu. Ini orang-orang mempel kaca, malap kaca itu. Kan ibunya ada, tapi menggawi itu ada. Anak nyuruh orang kan ngalih lagi. Ya melibatkan orang lain, banyak keluarga aja dulu saat ini. Berarti dalam rangka ini dakwah tapi lebih ke arah membersihkan rumah Allah kan gitu lah. Maksudnya dakwah dan bagi siapa kawanan yang hendak umpat, maksudnya se-server juga nih. Wih, bagus misalkan tertarik juga, aja dihubungi nomornya. Ya, itu kami sangat menerima, tapi inilah kita kada ada bayaran dan sebagainya. Ulun pun berbakti untuk rumah Allah juga. Kada. Jadi Allah Ta'ala aja yang membayarnya. Jadi andai kata ada yang hendak umpat, tahu seorang resikonya ini nih free, gratis, cuma jangan berharap pokoknya jadi gaji Om Agan aja, ada seperti itu. Jadi bersama-sama membersihkan rumah Allah
dakwah. Jujur juga ulun hanya seumur hidup ulun nih umur 41 nah hanya menemui orang yang bisa aktivitas positif kayaknya mah. Artinya kan jarang bener orang menggawe. Ya mungkin ada di TikTok tapi kan itu di lain kan. Dan Itu kita di nggak Jawa pantau. Barat ada. Nah, memang membersih linggis diulah konten ya bagus. Pun ketujuh jangan kayak itu intinya kau membersihkan rumah Allah bagus benar. Seorang ada apa intinya belum. Ini pengalaman pribadi. Oh iya, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman karena ulun sebagai pembersih rumah Allah. Okay. Ulun otomatis rancak ke langgar ke masjid lawan anak. Oh iya. Ini pesan kepada orang tua, orang-orang yang sudah di masjid itu kan rata-rata paling banyak orang tua. Sekian persen aja anak-anak. Iya. Inya bagaya, inya bukahan biasanya di hinggur, besar berbenya ya lah, Okay. atau dibentak atau disariki. Iya. Nah itu jadi trauma mental kayaknya. Bagi kanakan itu jadi trauma mental. Hati-hati loh, itu bisa membuat anak-anak jadi benci lawan rumah Allah. Makanya ulun bawa anak ulun dari halus supaya mencintai rumah Allah. Harapan ulun seperti harapan pian kepada orang-orang yang sering dilanggar atau bisa dibilang entah itu pengurus atau pengelola dan itu umum sifatnya ya umum. Dimanapun ketika ada kanakan jangan dibentak lah. Kalau anu dipadai baik-baik disayanginya. Itu generasi penerus Islam loh. Jadi jangan sepelekan itu generasi penerus Islam. Dan itu mungkin orang tadi nih ketika ada kanakan bergaya ini nih kada jamaah nih kada concern karena bergaya tadi kan pesambayang kaliki ketawa itu pecah konsentrasi natuha itu bisa pas di sub itu dihalat-halat oleh natuha berdua kanakan sikong atau berdua kanan sikong. Itu salah satunya. Intinya ini kan harapan ulun. Dan itu pengalaman pribadi loh. Ya, itu pengalaman pribadi. Masalah penerapan ada yang kawa alhamdulillah ya kalau makanya lu kada hendak itu terjadi. Supaya regenerasi kita nih mencintai tempat ibadahnya. Nah itu lumayan berat tuh. Malah jadi kekanakan. Jadi memang harus ada orang yang pandai mengelola itu dan orang itu kawan merasuki dari kalangan kanakan, remaja, muda sampai natuha. Dasar kali pengomongin itu. Cuma ya tadi karena di sosmed tuh sering kejadian yang kehilangan kotak amal lah, apalah bahkan sampai dia motor pun hilang. Bujur. Ya lo itu terkadang menjadikan trauma juga bagi para masyarakat setempat namanya. Kebanyakannya kayak itu pengalasan orang. Pernah menemui ulun ketika begawi, ulun kada menyambat tempatnya di mana, iyo itu dan ulun sangat memaklumi. Jadi ketika hendak masuk pagarnya berkunci, kada masuk ada yang pagarnya berbuka, masjidnya berkunci, toiletnya berkunci. Ulun pernah juga malam pernah kayak itu pengalaman pas anak sampai Isa jam 9. Iya. Jam 9 kan terlewat dari Isa. Jadi kami sembilan di teras. Karena berkunci gitu. Iya. Dan ulun ketika itu berpikir maklum aja berarti ini mungkin ada kejadian nih namanya dikeniakan. Jadi hanya untuk kalangan sendiri aja untuk RT setempat kah atau penduduk setempat mungkin kayak itu. Padahal kan sejatinya tempat ibadah itu kada boleh dikunci kalau malam. Dan harus terang. Idealnya kayak itu. Kalau hilang itu kan sumbangan orang juga. Apaan pribadi. Umat juga. Mungkin dari kacamata yang berbeda kayak ini Om. Ini contoh dalam sebuah RT. Kita sambat ini RT 5 misalkan. Yeah. Nah, biasanya kan tiap pelanggar itu ada RT dan itu dikumpulkan dari swadaya dari warga setempat kan. Yeah. Artinya ruang lingkupnya ya RT 5 semuanya. Yeah. Nah, ketika itu terbangun mereka itu ya sebenarnya kada ada sih larang secara penuh orang ada boleh, cuma mereka itu otomatis kan ini kita dari RT 5 nih yang mengumpulkan, berarti ampun kita karena mereka yang mengumpulkan dana tadi. Yeah. Nah otomatis itu akan dijaga mereka dengan baik, jangan sampai ada yang merusak, ada yang mengambil ini itu, terjadi pencurian, sehingga itu dianggap dimiliki oleh se-RT 5 itu. Bisa jadi seperti dari itu. Kacamata yang berbeda lah. Yeah. Jadi bujurnya amun umat cuma kan kada kawajo. Nah beda kalau yang menyumbang nih donasi orang se-Indonesia. Nah itu beda. Yang minta-minta di jalan itu Pak? Kalau minta di jalan, nah itu berarti kanannya umum tuh. Kalau maksud biasanya minta di jalan itu kan ada yang langgar tapi di pinggir jalan dicampur dengan umum. Nah ulun kisah dari kacamata yang berbeda tadi, yang dari swadaya di RT tersebut itu aja pada ada bantuan dari pemerintah atau ada permintaan, mungkin mereka memperlakukan
demi keamanan kita kecilin. Mungkin lebih bagusnya tuh bang lah, supaya masjid tempat ibadah itu hidup gitu, banyaknya kegiatan. Mau curhat kah ke masjid, mau apakah ke masjid gitu, nah banyak kegiatan. Bujur. Itu Jangan hanya sebagai tempat ibadah. Mau main ke masjid karena hanya bermainan di masjid, di halaman masjid bisa. sebenarnya belum ada terobosan seperti itu, Mas. Ini hanya di dalam, mudah-mudahan diberikan Tuhan lagi nih rezeki, Iya, akan menunjukkan. Jadi memang bagus tuh. Jadi masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat berjamaah, tapi ada kegiatan-kegiatan keagamaan di situ. Dan kalau ulun malah berpikiran kayaknya mah ulun tuh nggak di Badaba itu belum ada nih kan, melihatnya kalau di YouTube tuh kalau kayak Ustadz Felix. Ya. Nah seperti itu tuh. Ya. Jadi diadakan di sebuah masjid atau di satu tempat lah. Nah kemudian yang itu tuh membahas tentang agama. Jadi itu kalau merangkul anak muda. Jadi ketika acara di masjid kan banyak orang tanda tangan di situ sambil mendengari kena tanya jawab di situ mah. Iya, kita kan imamnya tuh harus jangan sebagai imam sholat aja. Iya. Imam kehidupan juga. Jadi kita kalau bertakun. Ini bisa jadi sudah ada tapi ulun nggak tahu, bisa juga mah. Ada di Masjid Pemuda. Di mana? Di Jawa Timur, Masjid Pemuda katanya buka 24 jam. Itu bisa makan, bisa minum. Oh, ada bisa bisa nginap. Tinggi. Dan untuk memulai itu lumayan rumit kayaknya. Lumayan berat. Manusianya nang belum ada nang memelopori itu mah. Bukan tidak bisa, bukan karena apa orang lain aja bisa. Iya kah? Jadi kita belum soalnya. Kita belum bisa lagi saat ini lah. Kalau diberi kesempatan kita wujudkan omnya berdua ya loh. Insya Allah. Ya mungkin malam ini ulun niatkan aja ibadat ulun nang tuannya di finansial ada kesulitan lagi. Ulun pikir ini bang, misalkan berkecukupan udah leh. Paling ulun ada karena podcast yang bermanfaat, agama, bahkan mencari kenalan ustadz yang orangnya ini lebih gaul sih, maksudnya karena yang memahami hubungan pemuda-pemuda nih. Karena kan banyak pemuda itu nang dari patah hati, broken home dan lain sebagainya, bingung mencari arah. Itu rentan loh, itu rentan. Dan itu penerusnya, karena kan lawas nih hanya remaja nah dari nang pemuda ini kan itu nang rentan ke narkoba mereka. Kalau ada tempat sandaran agama, narkoba pasti. Dan sebenarnya ini di wadah kita nih yo kita kada menyalahkan sih tuan guru itu kan macam ada yang nyatuin tuan guru, pakaian tuan guru, sehingga ketika orang hendak berhilang itu asal ngalih. Bujur. Lagi nang udah nang buntat-buntat. Bujur itu. Bujur. Jadi nang sopan aja. Bujur. Jadi kalau ulun pribadi sebenarnya ketujuh tuan guru humble, yang berjiwa muda, yang paham dengan masalah-masalah anak muda nih juga. Iya. Itu kan masalahnya di percintaan, ibarat remaja itu kan LGBT ya. LGBT sekarang nih. Itu atau nang ini kayak apa nih nang kacampan berusaha aja sih kan ketika umat mengaji, dia punya nang berkaitan dengan anak muda kayak bujur. Nah kayak itu. Dan rata-rata kan ulun yakin banyak orang tuh nasungkan ke tuan guru, karena ketika ke tuan guru itu kan tuan gurunya udah berpakaian yang sendiri, udah kayak tuan guru bang. Seorang ini merasa rigid. Ya, karena style tuan guru itu beda-beda. Iya, ada depan lagi kayak ulun lihat gitu di sini gitu. Ya, dakwah mereka bukan berarti dakwah mereka salah lah. Ya, tapi kayak ini om, menurut ulun perbaiki circle aja dulu. Di circle kita tuh harus ada yang imannya lebih tinggi lah daripada kita. Itu dulu. Berarti itu dari kita pribadi loh. Artinya harus pintar mencari kawan. Iya. Bujur. Dan ulun tentang kawan ini memang pemilih om bukan apa-apa. Ulun tuh ada hendak dia berkawan lan. Cuma ulun bisa aja berkawan orang dugal, orang pemabuk. Cuma ulun tetap mencari kawan ada yang nang tak pintar pada ulun, tak alim pada ulun, lebih berpengalaman dari ulun. Dan ulun semenjak berumah tangga ini lebih memilih berkawan. Jadi orang-orang yang memang banyak membawa manfaat secara keilmuan gitu nang ulun kawan ini benar. Berarti sampeannya pria berkualitas. Ya tergantung orang mana. Ulun kan pria berkualitas ya. Sama aja meh. Banyak orang ketujuh berkawan. Apalagi orang ini nah maksudnya bisa kemampuan apa, atau bisa membaiki ini, atau public speakingnya baik, orang ini pintar bisnis, pintar saham atau apapun itu punya yang bermanfaat, itu kan kawan nih. Ya. Biasanya apa kita berkawan kalau merugikan kita? Nah itu maksudnya. Tapi jangan sungkan memanggil kami kita lewat Om Sahid, bisa lewat TikTok ulun tuh ada nomor ulun, cuma di chat aja lah, chat share lokasinya, foto langgir atau masjid tampar depan, karena pernah pengalaman sasat karena di sesetan Google Map itu daerah gunung kan, karena di luar kota sedikit aja.
Kenapa masa sesat? Ya Google Map kan tahu seorang ya. Dia mencari jalan yang terdekat. Ya jadi lebih amannya untuk kami diputarkan tampak depan tempat ibadah itu. Oh, iya. Supaya mempercepat kami begawian lah juga. Oke, kawan sebertaan, berhubung durasinya sudah panjang benar, jadi kita cukupkan dulu obrolan kita malam ini. Nah, ulun bepesan pulang bagi Bubuan Tian yang memerlukan jasa Allah Home Service bisa langsung hubungi nomor WA beliau. Jadi ada ulun sematkan di caption di atas, langsung aja hubungi, di chat aja, karena silahkan ada di mana alamatnya seperti itu. Dan jangan lupa follow dan ramaikan akun Sidin di akun sosmed apa Om? Allah Home Service YouTube, Ya. Allah Home Service TikTok, Allah Home Service IG, Sama bertanda. sama Allah Home Service. Memang kegiatan itu aja bang. Ada postingan lain-lain gitu. Ini. Harapannya tuh memotivasi orang lain bisa mencontoh kita. Harapannya itu. Bagus benar sebenarnya niatnya. Itu aja dari kami. Terima kasih Om Agan sudah berhadir di studio ulun. Itu aja kawanan, sabertaan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan share jika pian rasa konten ini bermanfaat.